Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji, selamat datang di Bakunya Dunia. Keberadaan ulama di atas permukaan bumi ini laksana bintang di atas langit yang dapat memberi petunjuk bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas kisah habaib. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan langsung saja, berikut adalah kisahnya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib Umar bin Muhammad bin Hasan bin Ali bin Hud al-Attas atau lebih dikenal dengan sapaan Habib Umar bin Hud al-Attas merupakan ulama karismatik yang dikenal dermawan. Karomahnya nyata, tarikatnya yang paling kental adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Berkat wibawa, kehebatan dan karamah beliau, tak heran beliau sosok ulama yang setiap tahunnya bisa menyelenggarakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu ramai kelas internasional. Maulid ini dihadiri sekitar 100.000 jamaah, termasuk ratusan jamaah dari mancanegara. Di penghujung abad ke-19 Masehi pada tahun 1313 Hijriah ataupun 1892 Masehi, lahirlah seorang bayi mungil dari pasangan Habib Muhammad bin Hasan bin Ali bin Hud al-Attas dengan Syarifah Nur binti Hasan al-Attas. Kelahiran jabang bayi ini sangat dinanti-nantikan sebab semasa dalam kandungan, sang ibunda yakni Syarifah Nur binti Hasan al-Attas telah mendapat kabar gembira dari wali besar yang bernama Habib Ahmad bin Hasan al-Attas. Beliau berkata, Syarifah Nur akan melahirkan seorang anak laki-laki yang panjang usianya, penuh dengan keberkahan, serta akan banyak orang yang akan datang untuk bertawasul dan bertabaruk dengannya. Anak laki-laki tersebut hendaknya diberi nama Umar, sebagai pengganti kakaknya yang juga bernama Umar yang telah wafat ketika sedang bersama ayahnya di Indonesia. Sebelumnya, Habib Umar bin Hud al-Attas memiliki saudara laki-laki yang bernama Umar, dan kakak Habib Umar ini lebih dahulu hijrah ke Indonesia, namun dia telah wafat. Akhirnya, bayi yang lahir tersebut diberi nama Umar. Beliau lahir di Hadramaut, Yaman Selatan, tepatnya di kota Huraidah. Ayah Habib Umar, yakni Habib Muhammad bin Hasan, merupakan tokoh yang saleh. Beliau selama kurang lebih 20 tahun berkhidmat mengurus Masjid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Hadramaut sebelum akhirnya hijrah ke tanah Jawa. Habib Umar al-Attas tumbuh besar di lingkungan orang-orang yang taat melaksanakan perintah agama. Sejak dini, beliau dibimbing langsung di bawah asuhan keluarga sendiri. Semasa kecil, beliau dididik ilmu dasar agama di bawah bimbingan ulama saleh yang bernama Habib Ahmad bin Hasan al-Attas. Saat itu, beliau juga diasuh oleh kakaknya, yakni Habib Salim. Saat itu, mereka berdua bekerja di kebun kurma untuk meringankan beban keluarganya. Padahal waktu itu terbilang masih kecil dengan umur belasan tahun. Semenjak kecil, Habib Umar memiliki hobi dan bakat menulis dengan bentuk tulisan indah dan senang membaca. Semasa kecil, Habib Umar selalu melayani dan merawat sang ibunda tercinta yang sedang sakit lumpuh dan sudah terbaring di kasur selama bertahun-tahun. Dikisahkan, beliau dengan ikhlas, sabar, dan penuh kasih sayang merawat ibundanya hingga wafat. Di usia sekecil itu, beliau senantiasa membawakan tempat air berukuran besar untuk mengisi penampungan air guna keperluan ibunya. Di bawah terik matahari gurun pasir yang menyengat, Habib Umar kecil pulang pergi dari rumah yang berada di pegunungan ke tempat pengambilan air dengan jarak yang lumayan jauh, hanya untuk mengisi penampungan air yang nanti digunakan oleh sang ibunda tercinta.
Waktu itu, penduduk setempat menceritakannya sebagai tempat air yang berjalan sendiri, dan ada pula yang mengatakan tempat air yang dibawa jin, sebab tubuhnya yang masih kecil sehingga tidak terlihat dari kejauhan dan tertutup oleh besarnya tempat air yang dipikulnya. Di usia 15 tahun, tepatnya setelah meninggalnya ibunda tercinta, saat malam tiba, Habib Umar menerima sepucuk surat dari ayahnya di Indonesia, yang surat itu berisikan menyuruhnya untuk menuju Indonesia. Keesokan harinya, Habib Umar meninggalkan Hadramaut dan hijrah ke Indonesia, tepatnya di kawasan Bilangan, Kuitang, Jakarta Pusat, seperlu menemui sang ayah. Habib Umar datang ke Indonesia pada usia muda, sekitar awal tahun 1950-an. Beliau datang ke Indonesia sambil berdagang kain di Tanah Abang dan tinggal pertama kalinya di daerah Kuitang, Jakarta Pusat, dan memulai dakwahnya di daerah Cicurug. Di tempat inilah kelak beliau menggelar Maulid Nabi Muhammad SAW setiap tahunnya. Ketika berada di Indonesia, Habib Umar memperdalam ilmu agama yang selama ini beliau pelajari, lebih-lebih usianya masih muda. Oleh karena itu, selain belajar ilmu agama kepada ayahnya sendiri, beliau juga belajar kepada habaib-habaib di Pulau Jawa. Saking semangatnya menuntut ilmu dan mencari barakah, menurut berbagai riwayat, saat Habib Umar menimba ilmu agama kepada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas yang berada di Empang, Bogor, beliau sering melakukan perjalanan dari Jakarta ke Empang, Bogor ditempuh dengan menaiki sepeda. Hal ini beliau lakukan di sela-sela kesibukannya yang padat di rumahnya. Habib Umar adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya, sehingga banyak yang meyakini bahwa keberkahan hidup dan ketinggian derajat beliau diperoleh dari keberkahan berbakti melayani kedua orang tuanya. Semenjak kecil, saat di Hadramaut, beliau telah merawat dan melayani ibundanya yang telah sakit sampai wafat. Demikian pula, beliau merawat dan melayani ayahnya yang sedang sakit saat di Indonesia. Menurut berbagai riwayat, ketika ayahnya, yakni Habib Muhammad Al-Attas, berusia lanjut, Habib Umar sampai tidur di bawah tempat tidur sang ayah, sehingga beliau mudah terjaga untuk menggendong sang ayah apabila ayahnya terjaga dan hendak ke kamar mandi atau membantu untuk menyediakan keperluan di malam hari. Sedangkan di siang hari, beliau berdagang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk dirinya, keluarga, dan ayahnya yang sakit. Di saat merawat ayahnya yang sakit, Habib Umar menempat di Bilangan, Kuitang, Jakarta Pusat, dan hidup di masa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, yang saat itu mengasuh Majelis Ta'lim Kuitang. Karena sibuknya memenuhi dan merawat sang ayah, dirinya tidak sempat kemana-mana. Seluruh waktunya hanya fokus digunakan untuk melayani ayah. Tatkala keperluan sang ayah sudah cukup dan bisa ditinggal, maka sisa waktunya diisi dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, di antaranya menghadiri Majelis Ta'lim Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Setelah sang ayah wafat, Habib Umar pernah tinggal di Johor, Malaysia. Saat di Malaysia ini, beliau pernah mendapat undangan acara Maulid Nabi di Istana Kesultanan Johor di malam Jumat. Habib Umar siap datang ke acara itu dengan syarat Sultan Johor bisa hadir ke arena mulai awal sampai selesai. Sikap tersebut merupakan sikap sosok Habib yang pemberani, sebab bagi beliau tidak ada yang ditakuti di muka bumi ini kecuali Sang Maha Pencipta. Setelah Habib Umar tinggal beberapa lama di Johor, Malaysia, kemudian pada tahun 1956 Masehi, beliau mendapat isyarat bertempat tinggal di kota Makkah. Maka berangkatlah beliau menuju Tanah Suci Makkah dengan membawa 11 anggota keluarga dengan menggunakan kapal laut. Ketika di tengah laut datang badai yang menyebabkan kapal itu akan oleng. Melihat hal demikian, maka beliau memerintahkan semua yang ada di kapal itu untuk membaca Ratibul Atas, hingga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala meredalah badai itu.
Setelah sampai pada tujuan, kemudian beliau menunaikan ibadah haji di Makkah dan berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Di tanah suci ini, beliau bermukim selama beberapa tahun dan digunakan waktu-waktunya untuk menimba ilmu agama Islam. Setelah Habib Umar tinggal beberapa tahun di tanah suci Makkah, kemudian beliau hijrah ke negara Singapura dan mengontrak sebuah rumah. Setelah memiliki cukup uang dari jerih payah berdagang, kemudian beliau kembali hijrah ke Indonesia. Habib Umar Al-Attas sosok yang abid. Semua ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah beliau lakukan secara istiqamah dan ikhlas. Kebiasaannya yang tidak pernah beliau tinggalkan yaitu bangun tengah malam untuk bertahajud dan bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Saking istiqamahnya dalam melakukan salat malam diceritakan sebagai berikut. Salah satu abdi dalim yakni pelayanan rumah Habib Umar bercerita bahawa dia sering melihat sang Habib bangun malam mulai dari pukul 11 malam sampai waktu salat subuh. Pada satu malam, sang abdi dalim tersebut mendengar Habib Umar menangis di kamar. Dengan penuh cemas, dia menanyakan musibah apa yang sedang menimpa beliau. Habib Umar menjawab, "Saya tertidur dan terlambat bangun 1 jam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Saat itu Habib Umar terbangun pada jam 12 malam. Padahal hal itu terjadi di saat usia beliau lebih dari 90 tahun. Kegiatan ibadah yang menarik untuk diikuti adalah salat jamaah subuh yang beliau laksanakan di kediamannya di Kondet, Jakarta. Jamaah subuh yang beliau pimpin terbilang menarik sebab biasanya jamaah salat subuh terbilang sepi dibanding jamaah salat wajib lainnya. Namun sangat berbeza dengan salat subuh yang dilaksanakan bersama Habib Umar karena dihadiri sekitar 300 jamaah. Di antara kelebihan Habib Umar adalah beliau setiap tahunnya menggelar Maulid Nabi Muhammad SAW di sekitar wilayah Puncak, Cipayung, Bogor, Jawa Barat yang dihadiri oleh ratusan ribu hadirin yang datang dari berbagai kota, bahkan dari mancanegara seperti Timur Tengah dan benua Afrika. Ketinggian derajat dan kearifan beliau dalam kehidupan sehari-hari menjadikan beliau mendapat kedudukan yang agung sebagai wali Allah, dan banyak yang menyatakan bahawa beliau adalah seorang wali kutub di zamannya. Di antara karamah Habib Umar bin Hud Al-Attas adalah yang pertama, memadamkan kebakaran dengan serban. Suatu saat, sebuah rumah di pemukiman padat Batu Ampar, Kondet, Jakarta Timur terbakar hebat. Api berkobar menghanguskan apa saja. Masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa karena sumber air jauh. Sementara petugas dinas pemadam kebakaran tak kunjung datang. Tiba-tiba di antara kerumunan penduduk datang seorang laki-laki berserban dan memegang tasbih. Dengan gagah berani, beliau maju ke arah rumah yang terbakar itu sambil mengibas-ngibaskan serupannya. Subhanallah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu sekejap api yang berkobar hebat itu padam. Setelah itu beliau pergi begitu saja. Siapakah dia? Beliau adalah Habib Umar bin Hud Al-Attas. Beliau ini awal mulanya tinggal di Kuitang, Jakarta Pusat. Kemudian hijrah ke Batu Ampar, Kondet, Jakarta Timur. Bisa menginsafkan penjudi. Suatu saat ada seseorang yang meminta nomor togel pada Habib Umar, namun beliau tidak langsung menghardik dan memarahinya. Dengan sifat arif dan santun, beliau menerima dan memberikan nomor togel pada orang tersebut, namun dengan satu syarat. Saya akan berikan nomor togel dengan syarat jika engkau menang undian, segeralah bawa uang itu kepadaku, jawab Habib Umar. Keesokan harinya, seorang laki-laki tadi datang dengan wajah gembira dengan berkata, "Habib, saya berhasil menang togel tembus, Bib. Ini uangnya," katanya berseri-seri. Penuh wibawa dan ketenangan, Habib Umar meminta muridnya mengambil sebuah baskom lalu berkata, "Perhatikan apa yang aku perbuat." Lalu beliau menggenggam uang segepok itu dan menaruhnya di atas baskom.
Aneh, dari genggaman tangan beliau mengucur darah segar, mengalir memenuhi baskom. Lihatlah apa yang telah engkau dapatkan dari undian itu, katanya. Melihat kejadian itu, laki-laki tadi sontak kaget dan langsung bertaubat meminta maaf kepada Habib Umar untuk tidak mengulanginya lagi. Menyembuhkan dengan jarak jauh. Suatu saat ada seorang laki-laki datang membawa air agar didoakan sebagai obat. Namun baru saja dia mengetuk pintu, Habib Umar sudah menyuruhnya pulang. Tentu dia bersikeras dan bertahan menunggu di depan pintu. Akhirnya beliau keluar menemui seorang laki-laki tersebut seraya berkata, "Pulanglah, air yang engkau bawa itu sudah bisa menyembuhkan." Mendengar jawaban Habib Umar yang begitu santun dan lembut, orang itu sungkan juga. Akhirnya dengan keyakinan yang kuat, dia pulang membawa air dalam botol tersebut dan menuangkan ke dalam gelas untuk diminum oleh keluarganya yang sakit. Subhanallah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak lama kemudian keluarga yang sakit tersebut sembuh. Setelah sembuh, mereka bertamu ke rumah Habib Umar untuk bersilaturahmi. Bertemu Nabi Khidir. Di suatu hari ketika Habib Umar tengah menggelar majelis ta'lim di masjid, masuklah seorang laki-laki berwajah putih bersih. "Wahai Habib Umar, bisakah aku meminta nasi kebuli?" tanya lelaki itu. Permintaan aneh itu tentu saja membuat geram seluruh jamaah. Namun dengan senyum Habib Umar berkata bijak, "Pergilah ke belakang dan bersantaplah." Lalu lelaki itu segera pergi ke dapur. Tidak lama kemudian majelis ta'lim selesai dan Habib Umar masih bersama jamaah menyusul ke dapur. Mereka melihat lelaki itu tengah menyantap nasi kebuli dengan sangat lahap. "Siapakah dia?" "Dia tamu kita. Dia adalah Nabi Khidir," jawab Habib Umar. Tidak semua ulama besar mendapat kesempatan dikunjungi Nabi Khidir, dan kunjungan Nabi Khidir itu menunjukkan betapa Habib Umar sangat saleh dan istimewa. Menjelang wafat, Habib Umar bin Hud al-Attas yang telah berusia 107 tahun tampak tidur terlentang hampir tidak bergerak. Hanya matanya saja yang tidak terpejam. Sesekali berusaha menatap mesra kepada para tamunya yang tidak henti-hentinya berdatangan, baik para tokoh habaib, ulama maupun pejabat pemerintah hingga masyarakat kurang mampu. Di kamarnya yang cukup luas itu, para tamu sama-sama menjenguk, bukan saja datang dari Jakarta, namun juga dari berbagai tempat di tanah air, sambil membacakan surat Yasin agar Allah Subhanahu wa taala mempercepat kesembuhan ulama tertua di tanah air ini. Habib Umar bin Hud al-Attas wafat pada hari Rabu malam tanggal 11 Agustus 1999 Masehi ataupun 1420 Hijriah dalam usia sekitar 107 tahun. Keesokan harinya jasad beliau dikubur di komplek pemakaman Al-Hawi, Kondet Cililitan, Jakarta Timur. Upacara pemakaman kala itu dihadiri puluhan ribu jamaah. Bahkan saking banyaknya jamaah yang ingin menyalati jenazahnya, salat jenazah dilakukan sampai 3 kali dengan 3 orang imam. Sampai sekarang makam beliau tidak pernah sepi dari penziarah dari berbagai daerah. Setelah kewafatan Habib Umar, segala kegiatan diteruskan oleh putra beliau, yakni Habib Husin dan keturunannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu dia kisah kita kali ini. Nasihat dari para ulama barangkali bisa membuat kamu lebih semangat dalam menjalani kehidupan, lebih tabah menghadapi setiap ujian. Jangan pernah merasa bahwa hanya kamu satu-satunya yang diberi ujian. Setiap orang memiliki ujiannya sendiri dalam kehidupan. Menjadi menang atau tidak atas ujian tersebut tergantung usaha kamu dalam menyikapinya. Saya Aji, pakunya dunia, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.